Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Tahukah kalian apa itu istidraj? Salah satu tanda seseorang mendapatkan istidraj adalah memperoleh kelancaran, kenyamanan, ketenangan dalam hidup, tetapi nyatanya lalai dalam beribadah. Pasti kita sering menemukan beberapa contoh dari orang yang mendapatkan kesenangan, kelancaran, kenyamanan, dan ketenangan dalam hidup. Padahal jarang sekali melakukan ibadah atau bahkan tidak sama sekali melaksanakan ibadah. Maka dari hal tersebut perlu diwaspadai dan dicermati bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda istidraj. Karena dia tidak akan pernah tahu kesenangan dan kenyamanan itu sebagai bentuk nikmat ataukah azab yang nantinya pasti mendapat balasan yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 44. Dari ayat di atas dapat memberikan kita gambaran yang nyata bahwa orang yang melupakan sebuah peringatan dari sebab dan akibat seperti menolak nasihat dari sebuah kesengsaraan maupun ancaman serta melalaikan ibadah, maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan sebuah pintu kesenangan dan kebahagiaan sebagai pintu istidraj. Jika seseorang ketika mendapatkan kebahagiaan kemudian ia sombong, dengan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya sesegera mungkin. Harta, tahta, dan segala kemewahan dunia bukanlah milik kita. Segala sesuatu yang ada di bumi, terutama dalam bentuk fisik, pasti akan lenyap di dunia ini. Karena sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu, jika seseorang memperoleh harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, semua itu tidak berarti jika masih mempunyai sifat kikir dan pelit dalam menggunakan hartanya untuk orang lain. Dunia dan isinya hanyalah sementara. Ibaratnya sebuah tempat persinggahan sesaat. Untuk itu, manusia di dunia hakikatnya mencari bekal untuk hidup di akhirat. Karena di akhirat waktu lebih panjang daripada dunia ini yang sementara. Rasulullah SAW mengingatkan, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada seseorang yang suka melanggar perintahnya, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sobat akhwat dan ikhwan, kira-kira apa saja sih ciri-ciri orang yang mengalami istidraj? Yang pertama, kenikmatan berbanding terbalik dengan keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan duniawi pada seseorang, sedangkan keimanannya terus turun, itu adalah salah satu ciri dari istidraj. Kenikmatan tersebut justru adalah ujian yang sungguh berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti loh. Selain itu, keimanan duniawi yang dirasakan oleh seseorang yang tidak beriman rasanya akan berbeda. Rasa syukur tidak akan memenuhi hati mereka. Mereka hanya akan merasa kurang dan gelisah walaupun tengah menikmati semua kemudahan dan kebahagiaan yang Allah berikan. Yang kedua, rezeki lancar dan meningkat sementara ibadah abai. Tidak semua orang terlahir dalam keadaan yang serba berkecukupan. Sebagian orang harus berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ketika seseorang yang selalu meninggalkan ibadahnya secara sengaja, namun rezekinya terus mengalir lancar, maka hal tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri istidraj. Kelancaran rezeki yang didapat tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar,
Semakin banyak rezeki yang didapat tapi abai dalam ibadah dan perintah Allah, maka akan semakin berat juga dosa yang ditanggung. Yang ketiga, hidup sukses tapi selalu bermaksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Istidraj sangat jelas dalam perkara ini, karena perbuatan maksiat pangkalnya adalah kehancuran dan penderitaan. Namun, ketika maksiat terus dilakukan sedangkan kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera, maka hal tersebut adalah kemurahan hati yang Allah berikan dalam bentuk istidraj. Yang keempat, jarang terkena musibah sakit. Orang-orang yang sedang mendapatkan ujian istidraj biasanya jarang jatuh sakit. Hikmah dari sakit salah satunya adalah meringankan dari dosa-dosa yang dilakukan. Imam Syafi'i pernah mengatakan mengenai perkara ini bahwa setiap orang yang pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya, jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Yang kelima, sombong dan tinggi hati dengan harta yang bergelimang. Harta yang bergelimang sangat berpotensi membuat kita menjadi tinggi hati dan sombong. Terkadang, merasa lebih hebat serta mampu, bahkan bisa sampai menganggap orang lain rendah karena tidak sebanding dengan apa yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku, hati yang kejam, dan terlalu memburu kesenangan dunia, serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa." Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi sobat akhwat ini ikhwan semua, kalau kamu merasa hidup penuh dengan kesulitan, ada baiknya bersyukur juga. Ternyata kita masih mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tak terbuai dalam jebakan istidraj. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.